Pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama. Semoga jadi pertemuan yang membawa kebaikan dan keberkahan buat kita sekalian. Amin. Kita doakan sahibatul hajah, sahibatul bait, Kak Khadijah beserta segenap keluarganya semoga selalu berada dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Anak, menantu, cucu, suami dan keluarga besarnya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, dibahagiakan hidup dunia dan akhiratnya insyaallah. Juga semua yang hadir di majelis ini semoga kita semua selalu berada dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Selalu berada dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selalu berada dalam dekap cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya juga semoga selalu berada dalam syafaat dan kasih sayang dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan mulakan majlis dengan kita membaca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menurunkan rahmatnya untuk kita, memberikan ilmu yang berkelanjutan dengan hidayah, memberikan ilmu yang berkelanjutan dengan cahaya, ilmu yang menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Bukan sekedar ilmu yang masuk telinga kanan kemudian keluar lewat telinga kiri, melainkan menjadi ilmu yang kita dengarkan dengan kedua telinga, kita simak sepenuh pemikiran, kemudian Allah turunkan menjadi cahaya di dalam hati kita, membuat kita dengan seluruh anggota tubuh kita berada dalam jalan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah, bi niyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir, ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'a lutfil afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Tajuk kita pada siang hari ini menghidupkan cinta ilahi di tengah duniawi. Saudaraku sekalian saya muliakan, saya lihat anak kecil. Saya pernah lihat anak kecil dan mohon maaf matanya tak boleh melihat. Saya pernah juga ngelihat anak kecil yang tak punya kaki. Saya pernah juga lihat anak kecil yang tak boleh bercakap, tak bisa bercakap. Saya pernah lihat anak kecil sakit. Tapi dari semua anak kecil yang saya lihat paling menyedihkan keadaannya adalah anak kecil yang kehilangan orang tuanya. Anak kecil yang tidak dicinta oleh orang tuanya. Anak kecil yang tak diharapkan oleh orang tuanya, tak diinginkan oleh orang tuanya. Bukan begitu? Paling menyedihkan melihat anak kecil tidak disayang, tidak dicinta oleh orang tuanya. Maka kalau saya ditanya tentang kita nih sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, manusia tinggal di atas muka bumi ini, siapa orang yang paling menyedihkan keadaannya? Menurut saya adalah ketika seorang hamba tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, tidak dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Kehidupannya paling mengenaskan, paling menyedihkan. Ia makan, ia minum, ia berpakaian, ia menikah, ia keluar rumah, ia bersekolah, ia bekerja, ia berkenalan dengan laki-laki, kemudian dekat dengannya, kemudian
sampai punya anak, tapi dia tak tahu hidup dia untuk apa. Dia melakukannya, tak ubahnya seperti binatang yang tidak memiliki tujuan dalam kehidupan. Pantas saja jika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih tersesat lagi. Seperti binatang ternak tapi lebih gelap lagi keadaannya, lebih salah lagi jalan mereka. Tak memiliki arah perjalanan untuk pulang kembali ke rumahnya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, karenanya kalau saya ditanya siapa manusia paling beruntung, pasti dia adalah seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya. Dimanapun ia berada, ia dipandang dengan pandangan kasih sayang. Ia tertidur dan rahmat Allah Subhanahu wa taala menjaganya sepanjang tidur. Ia makan dan Allah Tuhannya memandangnya dengan pandangan penuh cinta. Ia berjalan di atas muka bumi dan jalan-jalanan tersebut berbangga dengan lewatnya orang tersebut. Seraya mengatakan kepada jalan-jalanan yang lain, seperti yang disebutkan Nabi Muhammad dalam salah satu riwayat hadisnya, bahwa jalanan apabila dilewati oleh seseorang yang tercinta di sisi Allah, dan dia melewati jalanan tersebut sambil berzikir mengingat Allah SWT, dia akan berbangga kepada jalan-jalanan yang lain. Hei, saya baru saja dilewati oleh Fulan bin Fulan. Dia baru saja lewat di atasku dan dia berzikir kepada Allah SWT. Subhanallah, hamba tercinta di sisi Allah begitu berharga, begitu bernilai. Saudariku sekalian yang saya muliakan, mereka adalah orang-orang yang paling beruntung. Semoga Allah memilih kita menjadi salah satu di antaranya. Hamba-hamba yang hidup di atas muka bumi, tapi pencipta kehidupan mencintainya. Bagaimana kiranya keadaan seseorang yang dia menjalani kehidupan seperti halnya yang lain-lain, tapi pandangan rahmat, cinta, kasih sayang dari Allah penciptanya senantiasa mengiringi langkah kehidupannya dimanapun saja dia berada. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, subhanallah, kalau saya baca dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan berbagai macam karunia-karunia kepada kita. Misalnya dalam hadisnya Allah, dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Wahai hambaku, udhkuruni, sebutlah aku, kata Allah, aku akan menyebut namamu. Washkuruli, berterima kasihlah kepadaku. Wala takfurun, dan jangan kalian ingkar padaku. Kita ini sebagai umat Islam selayaknya berbahagia atas takdir Allah memilih kita sebagai umat Islam. Anugerah indah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ada punya kawan, seorang ustazah di Australia. Dia bercerita bahwa di masa-masa sekarang ini ada banyak sekali orang masuk dalam ajaran agama Islam. Karena dia adalah seorang ustazah yang mendedikasikan, menjadikan hidupnya untuk masjid, sehingga beliau mengajar di masjid tersebut. Kalau ada yang masuk Islam laki-laki dewasa ditalkin oleh ustadz, kalau ada yang perempuan masuk Islam, perempuan dewasa ditalkin oleh ustazah kawan saya ini. Dia bercerita, dia bilang ada banyak pelajaran saya dapat dari mereka. Saya jadi merasa heran.
Saya tanya, Ustazah, mereka belajar dari Ustazah tentu saja karena mereka mu'alaf dan kamu adalah seorang Ustazah. Tapi bagaimana mungkin kamu belajar dari mereka juga? Dia bilang, saya belajar menghargai Islam dari mereka. Karena kita nih terkadang, karena kita lahir sebagai umat Islam, dari awal, dari lahir kita udah tahu sholat, kita udah tahu ibadah, bahkan kita udah baca Quran, kita udah banyak dengar kajian-kajian, dan di sekeliling kita kebanyakan adalah orang-orang Islam. Kita kadang lupa menghargai Islam karena kita udah menjadi terbiasa. Kadang-kadang sesuatu kan kalau kita udah terbiasa jadi lupa betapa berharganya sesuatu tersebut. Kawan saya ini cerita, dia bilang ada seorang perempuan muda, usia mungkin 20-an tahun, 22, 23, masuk Islam hari itu. Malam harinya dia telepon saya. Dia bilang, Ustazah, pakaian apa yang Allah inginkan untuk saya pakai? Pertanyaannya bukan pakaian apa yang wajib saya pakai, atau pakaian apa yang semestinya seorang muslimah pakai. Tapi yang dia tanyakan adalah pakaian apa yang Allah inginkan untuk saya pakai. Kawan saya ini Ustazah Ibtisam namanya. Dia bilang, saya ragu-ragu untuk menjawabnya karena jangankan dia yang baru masuk Islam. Terkadang untuk orang yang sudah Islam dari lahir sekalipun, urusan menutup aurat, apalagi di negara yang mayoritasnya bukan Islam, sesuatu hal yang berat dilakukan. Jadi saya jawab sama dia, kamu lebih baik gak usah pelajari itu dulu. Kamu pelajari aja cara sholat, kamu pelajari aja cara zikir. Itu jauh lebih mudah untukmu daripada kamu pelajari urusan pakaian gitu. Dia bilang, saya akan pelajari Ustazah, yang lain-lain itu semuanya akan saya pelajari. Tapi Ustazah, tolong Ustazah kasih tahu saya, apa pakaian yang Allah inginkan untuk saya kenakan. Karena dia memaksa, saya pun akhirnya beritahu dia, pakaiannya begini, 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 gitu kan, menutup aurat kecuali wajah dan tangan sampai ke pergelangan tangan. Warnanya bagaimana Ustazah? Ya semakin gelap semakin baik. Modelnya bagaimana Ustazah? Bebas saja modelnya apapun, yang penting tidak menunjukkan lekuk tubuh dan seterusnya. Dia bilang besok paginya jam 7 pagi ada yang ketuk bel rumah saya. Saya buka, perempuan yang kemarin gunakan jeans dan baju pendek. Hari itu udah saya lihat dia pakai abaya, dia pakai kerudung, dia pakai bahkan kaos kaki. Terus dia tanya, Ustazah macam ini kah Ustazah? Pakaian yang Allah inginkan untuk saya pakai. Saya bilang, oh iya betul, betul. Seperti inilah pakaian yang Allah inginkan kamu untuk kamu pakai. Saya persilahkan dia masuk, kemudian saya tanya, kenapa? Adakah ini tidak berat untuk kamu lakukan, mengubah pakaian kamu, penampilan kamu? Dia bilang, tak sama sekali Ustazah. Saya tidak berat sama sekali untuk melakukan ini. Karena Ustazah mungkin gak pernah tahu rasanya menjadi seorang manusia yang Allah tidak menginginkannya. Ustazah mungkin gak pernah tahu karena Ustazah lahir sebagai orang Islam. Tapi Ustazah, saya berpuluh tahun kemarin, saya makan dari rezekinya, saya minum air darinya, saya tinggal di atas buminya, tapi saya tidak tahu siapa yang memberikannya kepada saya selama ini. Saya menjadi seperti anak yang tidak kenal orang tuanya. Rasanya lebih menyedihkan daripada seorang anak yang tidak diakui oleh orang tuanya. Karenanya ketika hidayah itu datang, saya tahu siapa Tuhan saya. Saya kemudian diizinkan untuk masuk ke dalam agama ini.
Ustazah, jangankan urusan pakaian, andai Allah memerintahkan saya untuk yang lebih besar daripada ini, saya akan melakukannya. Saya khawatir jika saya tidak melakukannya, Allah kembali mencabut iman yang telah dikaruniakannya dalam hati saya. Subhanallah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, subhanallah. Keindahan dalam Islam kadang-kadang terluput dari kita karena kita memang terlahir sebagai umat Islam. Tapi saya membayangkan orang-orang yang tidak diizinkan Allah untuk beribadah kepadanya, alangkah gelisahnya hatinya, alangkah galaunya hatinya. Saya pernah membahas satu kajian, saya sampaikan di situ bahwa orang-orang yang terjebak dalam kemaksiatan di negeri saya ya, di Jakarta, di Indonesia gitu. Saya bilang malam-malam hari dia mabuk-mabukan di diskotik, dia bercanda-canda dengan kawan-kawannya sampai pulang dalam keadaan mabuk. Dia kemudian tidur di lantai rumahnya dalam keadaan kotor, dalam keadaan bau tubuhnya. Kemudian dia terbangun di waktu malam, menangis dia. Dia kira itu mungkin karena dia rindu tawa kawan-kawannya, padahal bukan. Ada sesuatu di dalam hatinya yang dia cari, dan itu lubang di dalam hatinya tak dapat terisi kecuali dengan rahmat dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bahas itu walaupun saya sendiri tentu saja alhamdulillah tidak pernah merasakan itu. Alhamdulillah. Ada kawan saya, dia bilang, "Ustazah, kok tahu persis Ustazah? Kenapa bisa begitu?" Saya bilang, "Ya, saya bayangkan aja lah." Dia bilang, "Persis seperti itu Ustazah. Saya pulang malam-malam hari, kemudian saya tidur di lantai rumah saya, badan saya kotor, mulut saya bau, kepala saya pening, kepala saya berputar-putar pusing." Dia bilang, "Saya merasa hidup saya begitu tidak berguna, saya merasa begitu gelisah hati saya." Sampai ketika saya kemudian mendalami Islam, saya kemudian hijrah semacam itulah. Saya bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, barulah saya bisa merasakan apa itu ketenangan, apa itu kedamaian hati, apa itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Satu waktu ada seorang perempuan telepon saya. Dia bilang, Ustazah bisa ditemui hari ini di mana?" Saya bilang, "Memangnya kenapa?" Dia bilang, "Kesian kawan saya Ustazah, dia mau masuk Islam lagi." Oh, ya sudah, saya khawatir ada apa-apa terjadi. Akhirnya saya bilang, saya kasih tahu, "Silakan temui saya di majelis ini, jalan ini nomor sekian." Dia pun hadir, perempuan ini nih. Dia bilang, "Ustazah, mohon maaf, saya karena diberitahunya mendadak, jadi saya tak boleh pinjam tudung. Akhirnya saya hadir ke sini tanpa gunakan tudung." Saya bilang, "Tak apa." Saya kemudian tanya sama dia, "Kawan kamu itu tadi pagi telepon saya, dia bilang kawan saya mau masuk Islam lagi. Memang kamu semula Islam atau apa agama kamu gitu?" Dia cerita, "Saya itu Ustazah lahir dari suami istri yang agamanya tak sama. Salah satunya ibunya kalau tak salah itu Islam, kemudian bapaknya non-Muslim. Dia bilang kami menikah, bapak ibu saya menikah, punya anak saya, kemudian mereka bercerai. Saya semula ikut
nenek saya, karena ibu saya pergi bekerja keluar kota. Saya ikut nenek saya. Nenek saya bahkan menyekolahkan saya sekolah Islam. Saya di masa sekolah dasar, dia bilang saya disekolahkan sekolah Islam. Jadi saya sempat hafal surat-surat pendek, bacaan surat-surat pendek, Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, sempat hafal. Dia bilang selepas itu mulai masa SMP, sekolah menengah, dia bilang saya mau pergi ke tempatnya ayah saya. Akhirnya saya pun pergi ke sana dan ayah saya mengeluarkan saya dari Islam. Maksudnya dia dibawa pergi ke tempat-tempat ibadah yang bukan umat Islam. Dan saya pun mulai bergaul dengan segala macam pergaulan. Dia bilang sampai akhirnya masuk kuliah, masuk universitas, dia bilang saya berjumpa dengan seorang laki-laki yang saya sangat suka sama dia. Akhirnya kami menikah dan dia adalah non-muslim. Kami pun menikah, bukan sebagai orang Islam. Dia bilang bertahun lamanya. Belakangan ya Ustazah, beberapa bulan ini dia bilang, saya merasa hati saya gelisah. Tak jelas apa sebabnya. Saya selalu menangis di waktu malam. Saya tak dapat tidur sama sekali. Sampai harus minum obat-obat penenang. Saya sampai dibawa oleh suami saya kemana-mana tempat, dari mulai yang psikolog, psikiater, sampai saya dibawa ke ahli agama suaminya ya. Dia bilang tapi tak ada yang boleh obatkan saya ini. Saya terus-terusan berada dalam keadaan gelisah sampai suami saya merasa kesian sama saya. Dia bilang satu hari ketika saya sedang dalam keadaan menangis terus, tiba-tiba saya teringat surat Al-Ikhlas. Saya pun mula membacanya. Saya hafal surat tersebut ternyata. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia bilang saya ulang-ulangi ayat terus. Ayat surat Al-Ikhlas terus saya ulangi. Dan entah bagaimana ceritanya, saya boleh tertidur sesudah membacanya berulang-ulang. Dia bilang saat itulah saya memohon kepada suami saya, maafkan saya akan kembali kepada agama Islam. Karena ternyata hanya itulah yang dapat membuat hati saya tenang. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menginginkan hambanya, mencintai hambanya, Allah akan jadikan hamba tersebut mengingat Allah, berzikir, menyebut-nyebut nama Allah. Dan itu menurut saya hal yang sangat indah sekali ketika kita sebagai seorang hamba diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering sampaikan di mana-mana majelis, ketika seseorang sholat, bukan hanya karena dia mau sholat, tapi karena dia bernilai di sisi Allah, sehingga Allah mengizinkannya untuk menghadap padanya. Ketika seseorang tidak sholat, bukan hanya karena dia tak mau sholat, tapi karena dia sudah tidak lagi bernilai di sisi Allah, sehingga Allah tak berkenan untuk dia menghadap kepadanya. Sama halnya dengan ketika kita senang seseorang, sayang seseorang, kita suka mendengar suaranya, kita senang melihat wajahnya. Dan ketika kita sedang benci sama seseorang, terkadang kita tak sudi untuk melihat wajahnya. Kita tidak suka untuk mendengar suaranya. Allah pun juga demikian. Allah ketika cinta sama seorang hamba, Allah akan biarkan hamba tersebut memanggil-manggil nama Allah, menyebut-nyebut nama Allah, sholat bahkan di saat yang lain sedang tertidur di sepertiga malam terakhir. Cinta Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah cinta kepadanya, Allah kemudian meletakkan rasa cinta tersebut di hati hambanya. Kita jangan sampai di atas muka bumi ini menjadi seseorang yang tidak dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belajar untuk bisa jadi seorang hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala agar bahagia kehidupan kita, insya Allah. Bagaimana Ustazah caranya agar menjadi seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana caranya agar kita menjadi seorang hamba yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh? Bagaimana hati kita ini agar hati kita hidup dengan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita merasakan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saat kita sedang sibuk dengan urusan duniawi semacam ini. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, cara yang pertama adalah dengan kita mengingat bahwasanya pemberi kehidupan, kendali kehidupan adanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat-ingat bahwa yang punya kehidupan kita ini hanya satu, namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberimu kehidupan, yang memberikan anggota tubuh padamu, memberikan padamu kesehatan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang lain. Apapun aja yang kamu punya tak sebegitu berpengaruh untuk kehidupanmu, saudaraku sekalian. Tak sebegitu berpengaruh untuk kehidupan kita ini. Semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hartamu seberapapun banyaknya tak boleh menghalangkan satu rambutmu untuk beruban. Kamu punya uang seberapapun banyaknya, kalau waktunya gigi kamu tanggal juga itu gigi, betul? Seberapapun banyaknya yang kamu punya, tak boleh menghalangkan, tidak dapat menjadi pencegah rasa sakit yang mau datang ke tubuh kita. Dan tidak juga mempertahankan seseorang yang mau berpulang dari kita, yang mau pergi dari kita. Kalau ada seseorang meninggal dunia, mau meninggal dunia misalnya, kemudian kita bilang, please malaikat Israel, saya punya sekian ribu ringgit, please beri waktu kepada suami saya ini 1 tahun aja, nantilah cabut 1 tahun lagi, yang sekarang saya bayar sekian. Tak ada yang boleh begitu. Kita tidak bisa menghalangkan kematian untuk datang kepada orang yang kita cintai, meski seberapapun banyaknya. Semuanya hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat terus itu. Ingat terus itu. Yang terdekat dengan kita adalah Allah. Yang terdekat dengan kita, yang memiliki kuasa atas diri kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Karenanya, saudaraku sekalian yang saya muliakan, hal pertama yang harus kamu ingat untuk dapat menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bahwa alam semesta ini, kehidupan ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keduanya, fadkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Ingat-ingatlah kenikmatan yang Allah berikan padamu. Dengan cara semacam itu kalian akan menjadi hamba yang beruntung, hamba yang berbahagia, hamba yang sukses. Ingat-ingatlah bahwa kamu adalah seseorang yang telah dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak umatnya yang ada di atas muka bumi ini, enggak semua dikasih iman, tidak semua diberi Islam, tapi kamu dengan segala keadaanmu,
Kita dengan segala keadaan kita, saya dengan segala keadaan saya, dosa-dosa saya, aib-aib saya, Allah memilih saya untuk menjadi seseorang yang beriman, seseorang yang Islam, seseorang yang boleh menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nikmat luar biasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allah pilih kita jadi orang Islam. Allah izinkan kita untuk sholat. Allah izinkan kita untuk berzikir. Allah izinkan kita. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu ketika berzikir kamu sebut nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau kamu menyebutnya dengan segenap penuh cinta dari dalam hatimu, ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, di atas Allah Subhanahu wa taala dalam hadis seperti yang diriwayatkan Nabi Muhammad SAW, ketika ada seorang hamba yang menyebut nama Allah, Allah pun akan menyebut namanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, "Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi." Siapa yang menyebut-nyebut namaku dalam kesendirian dia, saat dia sedang sendiri, dia sebut-sebut nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terima kasih atas anugerah iman, Islam, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saat sendirian di sepertiga malam terakhir, dia menengadahkan tangannya, memanggil-manggil nama Allah Subhanahu wa taala. Saat itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, aku akan menyebut namanya dalam sendiriku. Wa man dzakarani fi mala'in, dan siapa yang menyebut namaku di tengah-tengah orang lain, di tengah halayak ramai seperti saat ini yang saya lakukan, saya sebut-sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Saya ceritakan kepadamu tentang Allah Subhanahu wa taala di hadapan dirimu. Kata Nabi Muhammad dalam hadis qudsinya, Allah mengatakan, "Dzakartuhu fi mala'in khairun minhum." Aku akan sebut namanya di hadapan para malaikat-malaikatku. Man atani yamshi ataituhu harwala. Siapa yang datang mendekat padaku dengan berjalan, aku kata Allah akan mendekat padanya dengan berlari. Subhanallah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para ulama mengatakan, Sayyidina Umar bin Al-Khattab mengatakan, aku tidak khawatir doaku tidak diijabah. Saya tidak khawatir doa saya tidak diijabah, kata Sayyidina Umar. Saya khawatir saya tidak diizinkan lagi untuk berdoa. Allah kalau tidak mencintaimu, tidak menginginkanmu, Allah tidak izinkan kamu untuk meminta kepadanya. Allah tidak izinkan kamu untuk sholat. Allah tidak izinkan kamu untuk berzikir, memanggil-manggil namanya. Dan kamu akan menjadi seseorang yang hidupnya sangat-sangat hampa. Hatimu kering. Kamu mencari sesuatu, akan tetapi sesuatu tersebut tidak kamu dapatkan. Karena bukan itu sejatinya yang sesungguhnya kamu cari. Saudaraku sekalian saya muliakan, saya ingat dulu ada satu keadaan semasa saya belajar di Kota Tarim Hadramaut dulu. Ada satu hari saya sedang punya jadwal mengajar di luar pondok pesantren, mengajar ibu-ibu, mengajar orang-orang yang sudah menikah, bahkan di antara mereka banyak yang sudah usianya sudah lanjut begitu, di satu tempat namanya Darul Faqih. Kami berangkat ke sana itu dengan naik bus. Hari itu hari pertama saya mengajar di luar. Saya pun bersama dengan ibu-ibu itu menantikan busnya datang. Tapi sebelum busnya datang, saya liatin itu seperti ada angin
mau menerbangkan barang-barang tuh di sana tuh memang kalau ada angin mau bertiup itu kelihatan dari kejauhan tuh kelihatan gitu. Saya ingat saya punya banyak jemuran, jadi akhirnya saya masuk lagi ke dalam. Ya tadi pagi juga saya ada cerita tentang jemuran ya, tapi beda cerita ini. Beda, bukan beda orangnya saya juga, tapi beda masanya. Saya waktu itu udah tinggal di Daruzahra, bang. Saya udah pulang ke rumah. Jadi begitu lihat, waduh saya takut aja, saya takut hujan lagi atau saya takut ada angin yang menerbangkan jemuran saya. Jadi saya naik dulu ke atas jemuran, saya selamatkan jemuran saya letakkan di baldi, terus saya turun lagi. Ketika saya turun, busnya udah jalan. Saya lihat ekornya itu bus. Saya coba panggil tapi tak ada yang menyaut, busnya jalan aja. Akhirnya saya telepon pihak Darul Mustafa, saya sampaikan, boleh tak ada kendaraan bawa saya karena saya punya jadwal mengajar. Mereka bilang baik Ustazah, akan kami kirimkan. Ternyata yang dikirimkan adalah bus yang tadi itu. Habis turunkan orang semuanya, kemudian kembali lagi, tapi kali ini kosong dan saya sendirian. Penumpangnya di dalam bus besar muat 60 orang itu ya. Bus besar itu. Sendirian aja di tengah-tengah bus itu. Di tengah jalan, baru sebentaran jalan, ada nenek-nenek wanita usia sekitar mungkin 70-an 80-an tahun memberhentikan bus kami. Dia pun naik. Kami terbiasa bertegur sapa walaupun tak saling kenal. Jadi saya tegur sapa beliau, saya bilang Pak wakif halik, alhamdulillah alhamdulillah. Tapi dia lisannya terus la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Saya tak mau mengganggu zikirnya. Dia duduk di hadapan saya, kayak ada selah lah ya, dari bangku dia itu mungkin 2 kursi di belakangnya, saya duduk di situ. Saya liatin aja jalanan-jalanan dengan segala macam, sementara perempuan itu terus berzikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Sampai kemudian busnya ini tiba-tiba ngerem mendadak karena ada anak kecil lewat. Anak kecil lewat sepertinya tak main toleh-menoleh, sehingga akhirnya dia lewat aja, busnya mengerem dengan kuat sangat itu ya, sampai dari kuatnya dia ngerem tuh sepertinya dia injak rem itu sampai sehabis-habisnya gitu. Saya waktu itu kurus, jadi saya bisa mempertahankan tubuh saya lebih ringan kan. Jadi saya cuma terantuk itu aja. Tapi perempuan di dekat saya itu, dia terjatuh, kemudian abis itu dia terbalik badannya, kemudian dia jatuh di tangganya bis itu. Dia coba untuk pegangan, ada pegangannya itu kan, pegangannya pintu bis itu, tapi ternyata licin dan di ujungnya itu ada besi yang menonjol masuk ke tangannya dia itu, darahnya mengucur, dia lepaskan, dia kemudian terbentur kepalanya sampai ketika bus tersebut benar-benar berhenti. Perempuan tersebut di hadapan saya dalam keadaan banyak darah di tubuhnya dia. Saya terkejut luar biasa dengan keadaannya, namun lebih terkejut lagi dengan kalimat pertama yang keluar dari lisannya. Sambil tersenyum dia mengatakan, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau begitu baik kepada kami. Ketika bis tersebut sudah benar-benar berhenti, saya coba selamatkan dia, terus saya tanya. Saya bilang, kenapa kamu berterima kasih kepada Allah? Ini ujian. Dia bukannya bersabar, dia malah berterima kasih kepada Allah. Ini cabaran, tapi dia malah berterima kasih kepada Allah. Ini dugaan, tapi dia malah bersyukur pada Allah SWT dengan senyum yang sangat lebar. Dia kemudian mengatakan, dia bilang, nak, bukankah Allah seperti yang disampaikan Nabi Muhammad, innallaha idza ahabba abdan ibtalah. Allah apabila cinta kepada seorang hamba, Allah akan memberi dugaan kepada hamba tersebut. Alhamdulillah,
kita sedang dicinta Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Ucapnya sambil membersihkan darah-darah dan terus berusaha untuk menghalangkan darah untuk tidak keluar dari tangannya tersebut. Sepanjang hari itu sampai dengan malamnya, saya terus teringat-ingat wajah wanita tersebut ketika mendapatkan dugaan sebesar itu. Saya bayangkan pasti kepalanya sakit, badannya sakit, semuanya sakit. Apalagi tangannya itu ya, yang berdarah-darah, pasti sakit. Tapi bahkan di saat sakit dia bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillah Rabbuna Karim. Allah Tuhan kita sangat baik sekali. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Mereka yang boleh berterima kasih kepada Allah, yang bisa berterima kasih kepada Allah bahkan di saat susahnya, bahkan di saat sakitnya, mereka adalah orang-orang yang hidupnya paling bahagia. Sebab mereka adalah orang-orang yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu bahwa apapun yang Allah berikan dalam kehidupan adalah yang terbaik. Adalah yang terbaik. Saya menulis cerita tadi itu dalam buku saya Bidadari Bumi. Yang pertama, kalau mungkin ada muslimah di sini yang pernah bacanya, ada saudari saya mungkin yang pernah bacanya ya, Bidadari Bumi yang pertama itu saya tuliskan kisah itu. Buku itu kemudian tersebar luas, dibaca orang mana-mana tempat. Beberapa tahun sudah saya menulis buku itu. Ada seorang perempuan datang kepada saya. Satu saya kenal, satu lagi saya tak kenal. Dia berkata pada saya, Ustazah, saya datang ke sini mau menyampaikan ucapan terima kasih Ustazah karena telah menulis buku itu. Saya bilang, oh iya alhamdulillah. Dia bilang, tapi saya serius Ustazah, saya berterima kasih Ustazah telah menulis buku itu dan teruslah menulis Ustazah. Kemudian kawannya ini cerita. Dia bilang dia satu hari di masa 10 tahun yang silam, sekitar segitu ya, dia bilang dia punya suami, punya anak kecil, punya anak 2. Yang satu agak 5 tahunan, yang satu masih belum berjalan, masih merangkak seperti itu. Dia bilang satu hari dia pamitan sama suaminya. Dia bilang sama suaminya, saya mau hadir pesta. Suaminya melarang dia. Terus dia bilang, kamu jangan pergilah, kita jaga anak-anak kita. Dia bilang, kamu laki-laki yang egois, begini begitu segala macam. Terus dia tetap paksa juga untuk dia pergi hari itu ke pesta ulang tahun kawannya. Dia bilang, saya Ustazah di pesta tersebut, saya liatin jam. Saya sebenarnya khawatir dengan keadaan anak saya, tapi rasa ego di diri saya bilang, liatin biar tahu rasa suami saya jagain anak. Saya tak mau pulang sampai larut malam. Sampai kawan-kawan saya semua pulang, saya tak nak pulang. Dia bilang, saya nggak mau pulang. Sampai ketika saya mungkin jadi orang terakhir yang pulang malam hari itu. Ketika saya masuk ke komplek perumahan saya liatin api besar sekali. Saya sudah mulai panik. Saya kemudian keluar dari mobil saya, dari kereta saya, dan ternyata yang saya dapati, rumah saya sudah terbakar habis. Saya pingsan. Saya terbangun keesokan harinya di rumah sakit. Dia bilang, dan sesudahnya saya ingin rasanya tidak usah terbangun lagi aja, karena saya mendengar kabar bahwa suami saya meninggal dunia di kebakaran itu, dan anak saya yang besar pun juga meninggal dunia. Tersisa anak saya yang kecil yang masih merangkak tersebut dengan luka bakar di sekujur tubuhnya dan anggota tubuh yang entah apakah dia bisa bertahan hidup ataukah tidak. Dia bilang beberapa bulan kemudian saya pun
jual tanah di rumah itu. Saya jual, kemudian kami pindah ke sebuah apartemen tinggi. Saya tinggal bersama dengan anak saya yang ternyata hidup itu, dengan luka bakar di tubuhnya dan anggota tubuh yang tidak akan bisa normal. Dia bilang berjalan bertahun. Sejak hari itu saya tidak bisa tidur. Saya pergi ke berbagai macam tempat, saya pergi ke banyak orang, saya pergi ke psikolog, psikiater, dan seterusnya. Dia bilang, saya bahkan sholat Ustazah. Saya sholat. Dia bilang, tapi saya tidak pernah berdoa. Saya tetap sholat, tapi rasanya walaupun sholat, tapi selalu hati saya itu seperti marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak pernah terima dengan takdir tersebut, sehingga membuat hati saya selalu saja gelisah. Termasuk juga pada anak saya nih Ustazah. Anak saya tumbuh kemudian menjadi seorang anak perempuan yang cerdas sebenarnya. Hanya saja kayak itu bukan 10 tahun ya, seperti 15 tahun, seperti itulah. Dia bilang, anak saya Ustazah, di usianya dia semestinya sudah head, tapi dia, kata dokter, tak akan dapat head karena memang ada ketidaknormalan di anggota tubuhnya. Saya malu dengan keadaan anak saya yang memang juga seperti tidak sewajarnya orang normal gitu, anggota tubuhnya, kulitnya dan seterusnya. Dia bilang, jadi anak saya sekolahkan di rumah aja. Saya panggilkan guru untuk sekolah di rumah. Dia sangat pandai Ustazah, tapi saya selalu malu sama dia. Dia selalu tanya sama saya, Mama kapan pulang? Mama apa kabarmu hari ini? Dan saya tak pernah menjawabnya. Saya menganggapnya sebagai semacam kutukan untuk saya. Saya merasa andai dia hari itu mati saja, mungkin jauh lebih ringan hidup saya. Sepertinya dia itu ditetapkan untuk hidup hanya untuk membuat hati saya semakin hari semakin sedih. Karena setiap kali melihat dia dengan segala keadaannya, saya teringat dengan kejadian malam hari itu. Dia bilang lebih dari 10 tahun hal itu terjadi. Sepertinya baru kemarin aja gitu kejadiannya. Terus itu ada di pikiran saya tidak bisa tidur kecuali dengan saya minum obat-obat dari dokter. Dia bilang, saya kalau malam hari, bahkan sengaja saya tidak pulang dari kantor kecuali sudah sangat larut, sehingga anak saya sudah tidur hari itu. Selalu saja begitu, dia bilang. Satu hari saya pulang seperti biasanya, kemudian saya masuk ke dalam apartemen, saya liatin anak saya udah tidur. Saya lihat-lihat surat-surat yang masuk. Ada satu amplop besar, saya buka, isinya buku Bidadari Bumi yang saya tulis itu. Dia bilang, saya sholat Isya, habis saya sholat Isya, saya buka televisi, sepertinya tak ada yang menarik. Akhirnya saya ingat lagi sama buku itu, apa sih ini? Halimah Al-Idrus, tak terkenal lah sebagai penulis masa itu. Mudah-mudahan sekarang sudah jauh lebih dikenal ya. Dia bilang, saya pun mulai baca selembar demi selembar, selembar demi selembar. Dia bilang, sampai ketika saya membaca tentang kisah perempuan di bus yang tadi saya ceritakan. Seseorang yang berterima kasih bahkan di saat sedang terluka, sedang sakit. Dan dia mengatakan Allah maha baik, karena Allah apabila cinta kepada seorang hamba, diberinya dugaan hamba tersebut, diberinya ujian hamba tersebut. Dia bilang, saya seperti ditampar. Sepertinya itu adalah kalimat paling menohok dalam hati saya. Saya jadi bertanya, ya Allah, bisa jadi sebenarnya adalah begitu. Bisa jadi bahwa sebenarnya itu adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap menunjukkan cintanya kepada saya.
Betapa selama ini Allah Subhanahu wa taala tidak kurang-kurang memberikan kenikmatan kepada saya. Betapa selama ini anak saya itu selalu saja mengatakan hal-hal yang indah tentang saya, selalu saja dia berterima kasih kepada saya, selalu saja berakhlak yang baik pada saya. Tapi saya seperti tidak melihat semua kenikmatan tersebut karena pikiran saya selalu saja tertuju dengan kejadian di malam hari itu. Dia bilang, hari itu saya tiba-tiba menyadari sesuatu tentang kebersamaan Allah dalam kehidupan saya yang selama ini saya sepertinya berusaha untuk kabur terus darinya. Seperti berusaha untuk berlari terus menjauhi Allah, di saat yang sama Allah Subhanahu wa taala seperti sedang berusaha untuk mengejar terus saya. Dia bilang, saya akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu hal yang saya rasa tidak pernah akan saya lakukan dalam hidup saya. Apa itu, saya tanya. Dia bilang, sujud syukur. Saya pergi wudhu kembali, kemudian saya sujud syukur. Dalam sujud saya bilang, ya Allah, terima kasih. Engkau selama ini memberikan berbagai macam kenikmatan dalam hidup saya. Tapi maafkan saya, Allah. Selama ini saya malah justru datang kepadamu dengan dosa, dengan protes, dengan ketidaksabaran pada diri saya. Ya Allah, saya lupa bahwa apapun yang terjadi semua adalah dengan kehendak-Mu, ya Allah. Maafkan saya, Allah, yang jadi hamba yang tak tahu diri. Selama ini hanya menyalah-nyalahkan Engkau, ya Allah. Maafkan saya, ya Allah. Dibilang, saya menangis terus. Dalam sujud saya tersebut menangis penuh syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya masih disisakan waktu untuk saya bertaubat kepadanya. Dia bilang, kemudian sesudah selesai saya sholat, saya kemudian masuk ke kamar putri saya. Saya sampaikan sama dia, saya pegangin tangannya. Dia kemudian membuka matanya. Dia bilang, kenapa mama? Nak, maafkan mama ya, nak. Selama ini mama tidak baik padamu, sayang. Maafkan mama. Selama ini mama sering kali menggunakan kamu sebagai cara mama untuk menyalahkan Allah dalam kehidupan mama. Mama lupa bahwa kamu adalah hadiah indah yang Allah sisakan dalam hidup mama. Mama sebenarnya bersyukur kamu masih hidup, nak. Mama bersyukur kamu masih hidup. Apalagi kamu dengan segala keadaan kamu, nak. Kamu baik hati, kamu pandai, kamu menyenangkan. Maafkan mama, sayang. Maafkan mama. Saya pelukin dia. Saya bilang, maafkan mama, sayang. Maafkan mama, maafkan mama. Anak saya kemudian berbisik lirih di telinga saya. Dia bilang, ya Allah, terima kasih. Pada akhirnya Engkau dengarkan juga doa saya. Kali ini divisinya aku jadi superhero. Menurut aku syuting Shopee kali ini itu seru, challenging. Pokoknya Shopee idenya selalu terbaik. Scene yang paling aku suka kayaknya yang di sling deh, karena itu first time aku sih nyobain kayak diangkat-angkat, lompat gedung. Seru banget pokoknya. Oh ya, sama aku mau ngucapin ke Shopee selamat ulang tahun yang ke-10. Semoga semakin sukses, semakin besar, dan semakin banyak promo-promo menarik dan bombastis. Buat kalian semua jangan ketinggalan buat belanja di Shopee 12/12 Birthday Sale. Lebih hemat, lebih cepat di Shopee. Yuk belanja di Shopee sekarang. Lebih hemat, lebih cepat di Shopee. Gratis, gratis, gratis. Semua drama gratis tanpa syarat. Tonton lengkap dari episode 1 sampai final. Tidak perlu beli member VIP. Tidak ada kunci bayar sama sekali.
Para pecinta short drama dan yang ingin mengisi waktu luang, segera download Melolo. Nonton gratis dari awal sampai akhir, tanpa perlu beli member VIP, tanpa kunci bayar apapun. Nikmati berbagai genre pilihan, romansa, drama istana, kisah politik, zaman kuno, modern, hingga dunia fantasi. Semua tersedia gratis khusus untuk Anda. Terima kasih ya Allah, pada akhirnya Engkau dengar juga doa saya. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengembalikan mamahku kepadamu. Terima kasih ya Allah. Subhanallah, kami berperukan lama Ustazah. Kemudian sudahnya kami bercerita, dia bilang habis itu saya sampaikan padanya, tidurlah kembali nak, tidurlah. Saya kembali lagi, saya lanjutkan kembali kisah-kisah di buku tersebut. Dan entah Ustazah, untuk halaman yang keberapa saya mulai jatuh tertidur. Dan itu adalah kali pertama sesudah berbelas tahun saya tidur tanpa menggunakan obat-obatan tidur. Saudaraku sekalian, kita miliknya Allah. Kita miliknya Allah. Kita suka lupa bahwa apapun yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita adalah yang terbaik. Kita suka lupa kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita selama ini begitu banyak sekali. Terkadang fokus kita hanya kepada kekurangan. Terkadang fokus kita hanya kepada dugaan, cabaran, ujian yang datang dalam kehidupan kita, membuat kita lupa bahwa di antara semua ujian tersebut, di antara semua cabaran tersebut, ada kasih sayang Allah SWT yang tak putus untuk kita. Cobalah mulai untuk mengingat-ingat nikmat-nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Kata Allah, fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Ingatlah terus kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupanmu, maka kamu akan menjadi seseorang yang beruntung, seseorang yang berjaya, seseorang yang sukses, seseorang yang bahagia. Bahagia hatinya, bahagia jiwanya, menjadi ahli-ahli syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itu kamu pun menjadi seorang hamba yang meraih cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ingat, Allah yang pegang kendali. Ingat, apapun yang Allah berikan dalam kehidupan kita adalah yang terbaik. Kita terkadang dengan kekerdilan akal kita tak tahu mana yang baik buat kita. Kita maunya begini, padahal itu belum tentu baik buat kita. Kata Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang ada banyak hal yang kamu sukai, kamu inginkan, padahal itu buruk bagi kamu. Terkadang ada sesuatu hal yang kamu benci, padahal itu baik buat kamu. Kamu tidak tahu, sementara Allah Maha mengetahui segalanya. Karenanya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah bagian dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita hanya perlu melaluinya dengan cara tetap mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tetap mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kita tak pernah tahu mana yang terbaik. Ada seseorang nih, dia lagi perjalanan, kemudian merasa lelah, beristirahat di bawah pohon ceri. Pohon, tahu tak, ada pohonnya besar, buahnya kecil-kecil sangat. Rasanya asam buahnya itu. Rasanya ada manis-manisnya sedikit gitu. Tahu tak apa ya namanya di sini ya? Betul, cherry, betul ya. Dia siang-siang hari di bawah pohon itu teduh sekali. Dia kemudian berpikir,
Allah sepertinya salah mendesain ini. Di pohon sebegini besar, buahnya kecil aja. Semangka pohonnya kecil, buahnya besar sekali. Seharusnya pohon ini nih buahnya semangka. Pohon kecil semangka itu buahnya ceri. Itu baru pas. Habis dia berpikir semacam itu, angin bertiup. Dia terkantuk-kantuk. Saat dia mengantuk itu, tiba-tiba satu buah ceri jatuh tepat di kepalanya. Begitu jatuh tepat di kepalanya, dia terbangun terus dia bilang, alhamdulillah ya Allah, cuman ceri. Bagaimana kalau ini adalah semangka? Kita kadang dengan pemikiran kita tak tahu mana yang terbaik. Tapi Allah tahu. Saudaraku sekalian, saya muliakan, Imam Bukhari di Bukhara, Uzbekistan sana itu ya. Beliau lahir normal. Di usianya kecil, 6 tahun, 7 tahun, buta matanya. Sakit, kemudian matanya menjadi buta. Orang-orang kayak semacam, wah dia anak yang malang sekali, dia anak yang tidak beruntung, dia anak yang begini, anak yang begitu. Tapi teman-teman saya sekalian, ibunya berkata kepada anaknya, nak, di waktu siang, datang harinya, ibunya berkata, nak, mama akan bawa kamu dari tempat ini, ibu akan bawa kamu dari tempat ini ke kamar mandi. Hitung langkah kamu, dengarkan dengan baik, biar kamu tahu apa yang berbahaya di sekitar kamu. Dengarkan dengan baik. Baik mama, biar kamu gak bergantung sama orang lain. Terus ibunya mengajarkan dia kemampuan bertahan hidup meskipun matanya buta. Di waktu siang, melatih anaknya untuk menajamkan pendengaran. Saudara sekalian, di waktu malam, ibunya tanpa henti meminta kepada Allah, ya Allah, kembalikanlah mata anakku ya Allah. Semua mengatakan tidak mungkin, tapi apa yang tidak mungkin bagimu ya Allah? Aku mohon kepadamu ya Allah. Aku berserah kepadamu ya Allah. Aku tahu apapun yang kau tetapkan adalah yang terbaik. Tapi kalau boleh aku meminta ya Allah, kembalikanlah pandangan mata anakku. Tak menyerah, dia berdoa bertahun-tahun. Apa yang terjadi? Karena dia melatih anaknya untuk menajamkan pendengaran, Imam Bukhari di masa remajanya, dia mendengar sekali sudah langsung hafal. Andai tidak karena kebutaan, tidak akan ada Imam Bukhari yang kita kenal sebagai orang yang mengumpulkan paling banyak hadisnya Nabi kita Muhammad SAW. Itu membutuhkan kemampuan menghafal, mendengar yang luar biasa. Andai dia tidak menjadi buta, tidak akan ada Imam Bukhari dalam Islam ini, teman-teman. Di usianya dia belasan tahun, tiba-tiba Allah mengembalikan matanya. Dia bisa melihat kembali. Namun di saat itu ketajaman pendengarannya sudah sangat terlatih. Dari sini kita bisa belajar bahwa hal-hal yang kita kira buruk ternyata sebenarnya adalah merupakan cara Allah untuk memberikan hadiah-hadiah istimewa dalam hidup kita. Itu Imam Bukhari, kalau tidak dijadikan buta matanya, tak akan memiliki pendengaran setajam itu. Dan kalau Imam Bukhari tidak memiliki pendengaran setajam itu, tidak akan beliau kemudian memutuskan untuk menjadi pengumpul hadis dengan hadis yang terbanyak. Sekarang namanya selalu dikenang. Sekarang apa yang dia lakukan, menulis kumpulan hadisnya Nabi Muhammad menjadi Sahihul Bukhari, dianggap sebagai kitab paling penting nomor 2 sesudah yang pertamanya adalah Al-Quran. Kitab pegangan umat Islam nomor 1 Al-Quran, nomor 2 hadisnya Nabi Muhammad. Nah, kalau bicara hadis, nomor 1-nya adalah Sahihul Bukhari. Itu bermula dari kebutaan. Nah, terkadang
Terkadang Allah SWT memberikan kepada kita ujian, cabaran dalam kehidupan, bukan untuk merendahkan kita, justru untuk menaikkan derajat kita di sisinya. Yang tenang, hatimu yang tenang. Siapapun darimu yang saat ini mendapatkan cabaran dalam kehidupan, dugaan dalam kehidupan, ujian dalam kehidupan, yang tenang, yang tenang. Ucapkan kepada Allah, Alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih ya Allah atas ujian apapun, atas keadaan apapun yang kau berikan kepadaku. Ya Allah, maafkan aku yang seringkali tak cukup mengerti hikmah di balik setiap peristiwa. Tapi apapun yang kau putuskan adalah yang terbaik untuk hambamu ini ya Allah. Tetapkan aku dalam keimanan padamu, tetapkan aku berada dalam cintamu ya Allah. Karuniakan kepadaku cintamu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jika dua hal itu kamu miliki, keimanan kepada Allah untuk tahu bahwa pengendali kehidupan ini adalah Allah, dan yang kedua, kamu tahu bahwa apapun yang Allah tetapkan untukmu adalah yang terbaik dalam kehidupan kamu, perlahan-lahan kamu akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah dunia ini. Saudaraku sekalian, kalau cinta Allah berhasil kamu dapatkan, kamu akan hidup dalam keadaan terarah. Kemudian kamu akan datang waktunya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah bukakan pintu rahmatnya. Di dalam kubur hanya akan ada kebahagiaan demi kebahagiaan. Di padang mahsyar kamu akan berada dalam rombongan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kamu akan dihisab dengan hisaban yang mudah. Kamu akan dapat melewati jembatan Sirat dalam keadaan selamat, hingga pada akhirnya kamu akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Allah dalam keadaan ridho kepadamu, karena kamu pun sepanjang hidup di dunia selalu ridho dengan apapun keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau kamu tidak cinta kepada Allah, kalau kamu selalu meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatimu tidak berzikir, lisanmu tidak menyebut namanya, kehidupanmu jauh dari syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatimu jauh dari mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu akan hidup dalam keadaan gelisah. Kamu akan hidup dalam keadaan sengsara, susah kamu, susah kehidupan orang yang hatinya tidak bersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tak akan ada yang terjadi kecuali apa yang dikehendaki Allah, bukan? Orang kalau hatinya tidak bersama dengan Allah, yang ada hidupnya penuh dengan penderitaan. Hingga apabila datang ajal menjemputnya, dia akan semakin menyesal pula. Hingga kemudian di dalam alam kubur, entah bagaimana nasib dia yang masuk dalam alam kubur sementara Allah tidak ridho padanya, karena dia tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan entah bagaimana nasib dia di akhiratnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka agar hidupmu bahagia, berusahalah untuk selalu ridho, untuk selalu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.